Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para segenap alim ulama, para cantik pandai, hadirin wal hadirat, as-shaimin wal shaimat, jamaah musalla an-nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salah satu di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal-amal kita dari awal tahun sampai tahun yang akan datang, terkhusus Ramadan kita lakukan hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seiring salam kita haturkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi bersabda, man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang baca salawat untukku satu kali, sallallahu alaiha biha asyran, maka Allah akan mengganti salawat itu menjadi 10 kali. Terkhusus pada bulan Ramadan, tiap-tiap satu amalan Allah lipat gandakan menjadi 70 bahkan lebih dari itu. Artinya kalau kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad satu kali, sama dengan 70 selawat yang kita ucapkan. Kita bareng-bareng Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang wakaf, infak dan sedekah sesuai dengan titipan malam hari ini. Ada titipan Ustaz, judulnya ini ya. Sebenarnya kalau dikasih judul saya bingung kasih judul itu. Cuman insya Allah itulah judulnya. Memang malam ini adalah berkenaan infak dan sedekah juga wakaf. Dalam Al-Quran Karim Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, yakni pada hari kiamat, la yanfa'u malun wala banun, tidak lagi berguna anak, pangkat dan jabatan, tidak juga berguna harta dan benda, illa man atallah, kecuali mereka yang kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang pasrah hanya kepada Allah. Kalau kita menyadari ini jemaah sekalian, betapa kita nanti akan kembali kepada Allah tanpa harta, kembali kepada Allah tanpa jabatan, kembali kepada Allah tanpa sanak dan saudara. Tentu jemaah sekalian, cita-cita kita jemaah, bagaimana agar saya bisa membawa seluruh apa yang saya miliki di dunia ini kembali kepada Allah. Kaum muslimin, kalau kita bicara tentang harta, saya dan kita semua cinta harta kita. Kalau kita bicara rumah, saya, bapak saya cinta akan rumah. Bicara tentang jabatan, kita cinta jabatan. Siapa sih nggak cinta? So kita cari uang itu dari pagi sampai malam, bahkan terus kita cari, dan kita cinta, kita senang. Oleh karenanya, masalah kalau memang kita cinta kepada itu semuanya, toh intinya kita nggak mau berpisah dong dengan harta benda, betul? Nggak ingin berpisah dong dengan keluarga, nggak ingin berpisah dong dengan harta benda yang kita miliki, termasuk jabatan kita, nggak ingin kita berpisah. Bahkan kita ingin seterusnya bersamanya sampai kelak surganya Allah. Itu yang kita inginkan.
Makanya kalau ada orang mengatakan kepada kita, Bapak multazam itu dan sebagainya, Bapak dicinta dunia, nggak pernah tersinggung. Kenapa? Namanya orang cinta tidak ingin berpisah dengan yang dicintai. Saya cinta harta saya. Oh, kalau begitu ku titip. Aku akan titipkan hartaku ini dan nanti aku akan dapatkan di akhirat. Titip ke musola. Ini musola Anda paling cantik di sekitar sini misalnya. Setiap tahun saya dapat jadwal di sini luar biasa, menumpah terus. Dulu nggak ada yang petunjuk ke sana. Jangan-jangan nanti udah tahun berikutnya udah lantai 2. Kenapa demikian? Karena orang sini banyak yang sadar, ku titip loh harta saya di sini, nanti aku akan ambil di akhirat. Itu barunya cinta. Sangat bohong kita. Masalah kita dikatakan cinta pada harta benda kita hanya biarkan ini saldo, sehingga begitu kita meninggal dunia, diperbutkan oleh ahli waris, kelahi mereka satu sama lain. Bahkan banyak saudara berpecah satu sama lain karena warisan. Titipkan ke akhirat. Di Baitur Rahman, saya mimpin pondok pesantren 24 tahun, tahfidzul Quran. Itu saya yakin pondok pesantren yang saya pimpin itu saya tidak pernah keluar duit. Tapi saya yakin itu adalah milik tiap-tiap orang yang pernah menyumbangkan hartanya di situ. Sehingga setiap tahun Baitur Rahman menghasilkan hafidh Al-Quran disebar ke seluruh dunia. Sekarang 20 masjid minta imam. Artinya kalau setiap masjid dua orang, saya sudah ngirim 40 orang menjadi imam di tiap masjid. Ini pahala itu siapa? Pahala orang yang telah menaruhkan hartanya di situ. Dibilang, Pak Multazam, ini saya punya uang 2 juta ya, saya taruh di sini untuk fondasi. Itu milik Bapak sampai kiamat, bukan milik saya. Saya hanya menang nama, tuh kiainya Multazam namanya, hanya menang nama, tapi belum tentu menang di akhirat. Yang menang yang infaknya, yang mewakafkannya. Dulu ada seorang dokter, mungkin Bapak kenal, namanya Dr. Zulkarnain Makmur di Otorita. Dia yang menghasilkan Ustaz Multazam. Ini saya nggak punya apa-apa, saya hanya punya jabatan, saya siap tidak menerima upah dari otorita Bapak. Kamu ambil saja semuanya demi pesantren ini. Beliau wafat saat ini pesantren berjalan. Jadi saya merasa walaupun pimpinan pesantren, saya bilang ini pesantren bukan milik saya. Ini amanah Allah karena adanya orang-orang yang betul amanah di sini. Dan inilah yang manfaat nantinya. Kalau Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu tidaklah berguna harta, pangkat dan jabatan juga keturunan. Illa man atallah, bila orang yang datang pasrah kepada Allah, biqalbin salim, yang pasrah sepenuhnya hanya kepada Allah, enggak setengah-setengah. Jadi kalau kita cinta harta, kita titip. Nih, Anur aku titip ya sekian juta. Nih, pesantren aku titip ya. Nih, panti asuhan titip ya. Semua titip, nanti ambil di sana. Ambil di sana. Melihat pondok pesantren yang kita bina sudah 25 tahun, sedang mimpin 24 tahun saat ini jemaah. Datang keluhan beberapa orang tua. Ustaz, ini ada nggak kira-kira ya pondok pesantren tingkat SD? Mulai pening saya, Allah, di mana ada orang akan wakafkan tanah untuk SD? Saya doa, mau minta malu. Dan saya nggak kenal siapa yang punya tanah. Doa, saya baca Yasin 41 kali malam itu. Karena ada keluhan orang seperti itu. Biiznillah dengan izin Allah, di samping SMB 3, mungkin Bapak kenal almarhum Pak Ujang dulu di Otorita Batam. Istrinya bilang, Ustaz, pakai saya tanah itu. Biiznillah, langsung hari itu ada orang nyumbangkan hartanya, nggak banyak, hanya 5 juta, cukup untuk beli pasir, semen dan kerikil 2 pickup sama itu, langsung kita buat fondasi. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang, sudah selesai lantai 1 dan sudah ada 16 anak SD yang mondok tahfidzul Quran. Apa targetnya? Targetnya setiap tahun anak ini hafal Quran 1 juz, begitu di kelas 6 sudah hafal 5 juz dan muasin tajwid yang betul.
Betapa kita sekarang anak kita SD belum bisa itu, jangankan SD, SMA ke atas membeli buku Al-Quran. Tapi cita-cita saya anak SD bisa hafal Al-Quran. Alhamdulillah sudah berdiri. Sekarang tinggal memfinisi lantai 2, lantai 3 tinggal lagi karena lokasinya kecil hanya 15 meter persegi. Ini boleh dibuat bagaimana sudah diakalin saja dah lantai 3. Alhamdulillah lantai 3 belum siap sampai saat ini, belum siap. Rencana kalau ada rezeki nanti lepas lebaran baru kita siap, baru kita akan lanjutkan. Kaum muslimin rahimahumullah, artinya apapun yang sudah kita tanamkan itu yang akan kita petik kelak di akhirat. Satu orang ulama masuk surga karena ilmu dan fatwanya. Satu orang agnia, orang yang kaya akan masuk surga dengan harta dan infaknya. Satu orang pejabat akan masuk surga karena jabatan dan tanda tangannya. Bagaimana kita? Kalau kita tanda tangan yang baik, insya Allah besurga menanti jabatan pas tanda tangannya. Kalau kita seorang agnia, Allah akan jadikan kita agnia bukan hanya di dunia, tapi kita agnia juga di akhirat. Satu ketika ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Sahabat tadi miskin. Dia datang pada Rasul, ya Rasul, berikan saya satu amalan yang mana dengan amalan ini aku akan bahagia di dunia dan berjaya kelak di akhirat. Maka Nabi sabdakan, selesai sholat jangan lupa baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, la haula wala quwata illa billah 1 kali. Baca itu sebelum sholat. Syukur-syukur kalau kamu bisa sempurnakan 33 kali dan akhiri 34 kali supaya itu menjadi 100. Maka sahabat yang miskin tadi begitu senang dia mendapatkan amalan dari Nabi, langsung dia pulang. Begitu dia pulang, habis sholat asar, dia pun duduk di pojok masjid, pojok musola, dia zikir. Di saat dia zikir, ternyata ada orang kaya di sampingnya yang zikir kalimat yang sama. Si miskin ada sakit hati, saya yang minta, dia pula yang ngamalin. Kan gitu, banyak kita minta amalan, orang lain yang buat. Sakit hati si miskin tadi, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau berikan kepadaku tadi pagi? Ternyata sore ini sudah diamalkan sama tetangga saya yang kaya itu. Maka Nabi katakan, wa izzati wa jalali, demi zat yang maha agung yang maha tinggi, sungguh Allah telah karuniakan harta benda pada orang soleh itu, dan Allah karuniakan zikir dan doa padanya. Dialah paling kaya dunia dan kaya di akhirat. Subhanallah. Jadi orang muslim kaya itu hebat. Kenapa? Di balik kekayaannya dia tidak lalai kepada Allah. Sementara si miskin tadi di dunia karena mungkin dia susah, ingin zikir terus supaya senang. Tapi nyatanya itu sekalian, tetap saja orang kaya lebih daripada si miskin tadi. Ini yang perlu kita camkan sama. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi katakan, innallaha la yanzuru ila amwalikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang harta bendamu, dan Allah tidak memandang rupa dan wajahmu, tetapi Allah akan memandang amal dan hatimu. Artinya sebanyak apapun yang kita miliki nggak ada gunanya di hadapan Allah kalau kita nggak gunakan demi menyenangkan Allah. Setampan apapun kita kalau nggak taat kepada Allah, tampan pun akan berakhir dan ujung-ujungnya di tanah juga nantinya. Tapi yang Allah pandang amal dan hati kita. Amal kebaikan sekecil apapun yang kita buat akan kita jumpa kelak di akhirat. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun kesalahan yang kita buat akan kita jumpa di akhirat. Namun kita kembali betapa adilnya Allah. Andaikan ada hambaku berbuat dosa di malam hari, malaikat tidak kuizinkan mencatat dosa itu karena aku menunggu siapa tahu hambaku akan tobat di pagi hari.
Kalau dia berbuat dosa di pagi hari, malaikat bilang jangan catat dulu. Siapa tahu hamba aku akan bertobat sore nanti. Kalau dalam kurun 24 jam nggak tobat, baru kena catat. Tuh hebatnya. Tetapi kalau untuk satu kebajikan, kamu beramal hari ini langsung dicatat 10 kali lipat oleh Allah. Jangankan beramal, niat saja. Nabi SAW man nama, barang siapa yang tidur malam hari, summa kemudian dia niat untuk bangun tahajud nanti malam. Niatnya bangun tahajud. Begitu dia tidur, dia niat nanti malam aku mau tahajud. Ternyata ketiduran dia sampai subuh. Azan subuh baru bangun, nggak sempat tahajud. Allah berikan kepadanya pahala tahajud karena niatnya yang baik itu. Subhanallah, luar biasa. Sekarang kembali kepada kita nih. Janji Allah luar biasa. Niat saja dapat pahala sama dengan amal. Bahkan Nabi katakan, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Kenapa? Seseorang nggak mungkin beramal tanpa niat. Nggak mungkin kita berbuat tanpa niat. Orang pergi haji, nggak mungkin haji kalau sebelumnya nggak niat. Pasti niat dulu. Paling nggak 3N dibuatnya. Pertama niat, kedua nabung, ketiga nekat. Kan gitu. Itu kalau niat nggak ada nggak mungkin nabung. Nabung nggak ada nggak mungkin nekat. Begitu. Kita ke musola juga begitu. Tadi udah niat saya ke musola. Begitu niat kita nekat berjalan ke sini. Kemudian terakhirnya kita doa kepada Allah agar Allah ijabah setiap doa dan amal kita. Kaum muslimin Allah, demikian yang bisa kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini tentang betapa pentingnya infak dan sedekah. Terakhir sebagai penutup, ayo kita koreksi iman amal kita atau level ibadah kita berada di posisi yang mana. Pertama, level ibadah kita ada level abidi. Ada untung baru mau berbuat. Insya Allah di sini bukan begitu, insya Allah ya. Yang kedua ada muhibbin. Saya berbuat karena cinta kepada Allah. Saya sholat karena cinta kepada Allah. Saya puasa karena cinta kepada Allah. Mau diupah nggak diupah, penting aku dicintai oleh Allah. Pilih mana? Pilih upah atau pilih cinta? Pilih cinta. Satu orang laki-laki keluar kota, ditunggu pulang beli oleh-oleh. Apa yang diinginkan? Supaya istrinya senyum di rumah, betul? Karena kalau istri sudah senyum, kita paling bahagia. Sempat kita keluar kota, pulang, jadi seistri cemberut, anak ambek-ambekan, wah neraka bagi laki-laki. Tuh. Jadi saya ibadah supaya nanti saya kembali. Yang maha mencintai, yang maha cinta adalah Allah mencintai saya. Jadi ibadah kita ini level kedua. Yang ketiga, levelnya arifin. Apa tuh arifin? Mau cinta, mau enggak, yang penting saya berbuat karena kekuatan darinya. Saya sadar, saya ini sujud karena kekuatan dari Allah. Tanpa bantuan Allah, aku nggak bisa sujud. Sehingga kita tidak boleh meremehkan orang yang sujud lainnya. Saya bisa di musola berdiri seperti ini bukan karena saya, karena Allah. Oleh karena kita tidak boleh menang remeh pada yang ada di musola lainnya. Semua itu masalah. Ada di mana level kita? Hakikatnya karena upah, karena cinta, atas mata-mata apa yang Allah kehendaki. Yang jelas Allah ridho kepadanya. Kaum muslimin Allah, ayo ini puasa kita yang kelima, besok ya. Besok yang kelima, semoga dari pertama sampai akhir dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang cacat, ada yang kurang, semoga Allah maafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita hamba-hamba yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, sehingga pada akhirnya kita menjadi insan-insan yang bahagia di dunia, berjaya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.